Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati Lutfiralda dengan NIM 20247577000084. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar saya untuk seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pembimbing yakni Ibu Maya Nur Fitriani MPD, dosen penguji ada Bu Witri Lestari MPD dan Bapak Subejo SPD MM. Baik, yang pertama yakni mengenai identifikasi diri. Visi saya untuk pendidikan Indonesia adalah mewujudkan pendidikan sebagai sarana untuk mendorong peserta didik yang berkarakter baik, berdaya saing global, dan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Adapun visi saya sebagai calon guru yakni menjadi guru yang menginspirasi peserta didik untuk tumbuh berkarakter, kompetitif di dunia global, dan meraih sukses sesuai dengan passion mereka. Adapun misi saya sebagai calon guru atau mungkin tindak lanjut yang akan saya upayakan untuk mencapai visi yang sebelumnya telah saya sampaikan. Yang pertama yakni mendidik dengan keteladanan karakter, lalu yang kedua melatih kompetensi global berbasis kurikulum yang relevan di saat itu. Lalu yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak terkait, seperti jika memang berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain, dengan guru mapel yang lain, lalu membimbing peserta didik sesuai dengan minat dan bakat melalui pendekatan atau mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan yang terakhir adalah terus belajar sebagai guru pembelajar. Untuk refleksi mata kuliah, sejujurnya hampir seluruh mata kuliah yang saya pelajari selama PPG ini memberikan pendalaman atau pembelajaran yang bermakna. Tetapi dikarenakan keterbatasan kesempatan dan waktu, maka saya memilih dua mata kuliah. Yang pertama yakni prinsip pengajaran dan asesmen 2, yang mana di mata kuliah ini saya menjadi sadar betul bahwa penting untuk mengadakan asesmen diagnostik di awal pembelajaran, lalu formatif sebagai timbal balik atau evaluasi dari proses pembelajaran, dan sumatif untuk mengetahui capaian akhir pembelajaran. Lalu yang kedua juga saya mempelajari mengenai teori atau mungkin konsep teaching at the right level atau TARL, yang dimana di sini membuat saya sadar bahwa anak didik itu punya kebutuhan belajarnya masing-masing. Mereka berada di kondisi atau tempat atau fase mereka masing-masing. Mereka adalah individu yang unik, jadi rasanya cukup egois bila guru menekankan seluruh anak untuk paham seluruh materi yang diajar oleh guru tersebut. Jadi dengan konsep TRL ini menjadikan saya paham bahwa guru harus mengajar sesuai dengan kebutuhan belajar anak didik dan juga guru harus menyesuaikan tingkat asesmen kesulitan atau kesukaran dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar. Dan untuk di penerapan TRL ini terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada yang mulai belum berkembang, lalu yang kedua itu mulai berkembang, dan yang ketiga adalah yang sudah berkembang.
Dan dengan konsep TARL ini secara tidak langsung memberikan kesempatan lebih banyak bagi guru untuk bisa memberikan bimbingan kepada kelompok yang memang masih baru berkembang atau mungkin belum berkembang. Yang ketiga yakni mengenai CRT atau Culturally Responsive Teaching, di mana pendekatan itu pembelajaran ini menggunakan pendekatan budaya. Jadi bagaimana materi ajar atau mungkin proses pembelajaran itu dikaitkan dengan budaya yang memang itu sesuai dengan anak didik. Tujuannya supaya anak didik itu bisa unggul dalam akademiknya, lalu yang kedua juga mereka bisa paham dan bisa mengembangkan budaya yang ada di sekitar mereka, dan yang ketiga itu mereka akan berpikir kritis gitu. Dan diharapkan juga dengan CRT ini nanti anak-anak itu bisa berani, bisa logis pendapatnya, bisa berani untuk merubah tatanan sosial ataupun masyarakat yang sedang tidak adil seperti itu. Jadi dan sudah banyak juga kasusnya ya, banyak misalkan yang tinggal di dekat pantai tapi mereka tidak bisa berenang, terus mereka belum paham bagaimana cara menjaga pantai sehingga pantainya kotor dan lain sebagainya. Lalu untuk mata kuliah yang kedua yakni teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran matematika. Untuk mata kuliah ini saya mendapatkan pengalaman yang bermakna yakni dengan penggunaan flipbook dalam penyampaian materi kepada anak didik. Nah, untuk refleksi pembelajaran bermakna, yang pertama tadi saya menyadari bahwa asesmen diagnostik, formatif, dan juga sumatif itu haruslah saling terintegrasi, terikat, berhubungan. Yang dimana hasil diagnostik ini menentukan kebutuhan belajar anak didik, formatif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk proses pembelajaran yang telah terlaksana untuk pembelajaran yang nanti akan datang. Lalu sumatif itu sebagai bukti capaian pembelajaran. Dan tantangan yang akan saya hadapi adalah merancang asesmen atau penilaian yang itu bermakna bagi anak didik. Seperti itu. Lalu yang kedua, sebelumnya saya berpikir bahwa seluruh anak didik harus menguasai suatu materi. Tapi dengan konsep TRL, saya sadar bahwa pembelajaran yang efektif itu ketika dimulai dari di mana peserta didik berada. Lalu selanjutnya saya sadar bahwa sebelumnya saya kurang memanfaatkan budaya peserta didik sebagai kekuatan, dan saya belum memahami pentingnya budaya sekitar bagi peserta didik. Lalu yang terakhir, flipbook mempermudah saya dalam menyampaikan materi ajar kepada peserta didik. Rencana tindak lanjut dari refleksi mata kuliah tersebut yakni melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran dan menjadikan asesmen itu sebagai evaluasi bagi saya seorang guru terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung dan untuk ke depan dan untuk perbaikan pembelajaran yang akan berlangsung. Lalu yang kedua, senantiasa belajar untuk menjadi guru yang inklusif kepada atau untuk peserta didik, yakni guru yang memang sesuai dengan kebutuhan belajar, sesuai dengan karakteristik anak. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan profesionalitas sebagai pendidik. Berikut adalah desain inovasi pembelajaran yang saya buat, yaitu berupa perangkat pembelajaran, materi trigonometri menggunakan pendekatan CRT, Culturally Responsive Teaching, untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep matematika.
Dan untuk sintaks yang digunakan yakni model Kadir, yang dimana ntar sintaksnya ada tahapan koneksi, aplikasi, diskursus, improvisasi, dan refleksi. Dan untuk penyampaian media pembelajaran kanak-kanak menggunakan Flipbook. Selanjutnya berikut adalah beberapa gambar desain inovasi pembelajarannya. Di sini ada bahan tayangan pembelajaran. Ini berupa flipbook, LKPD juga berupa flipbook, dan asesmen yang dirancang menggunakan indikator kemampuan pemahaman konsep matematis. Dan untuk ini tingkatnya kalau di kurikulum Merdeka itu fase E kelas 10. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.